Terima kasih. Selamat siang. Begini kami ini masyarakat adat Wambon ingin mempertahankan dia punya tanah adat serta dia punya ekosistemnya. Pengaruh perusahaan yang besar datang kemari untuk melakukan dia punya kegiatan itu. Kita punya kehidupan ini kita merasa bahwa terancam, maka kita mau memiliki tanah adat ini. Negara bilang bahwa dia hanya melindungi, tetapi ketika dia sampaikan kepada untuk membangun, kasih makan orang banyak, itu perlu sebuah pekerjaan yang besar, sehingga dia serahkan kepada perusahaan. Perusahaan dia kerja, tapi tidak memperhatikan ekosistem yang ada di lingkungan adat setempat. Ini berjalan ketika di samping kita itu ada perusahaan yang besar, Korindo dia ada. Dan dampak yang kita sedang alami ini, kita contohkan seperti sungai-sungai kecil yang akibat kegiatan gusuran dan lain segala macam itu dia menjadi dangkal, ikan hilang. Berarti dulunya saya pergi cari ikan di kali itu, lapangan pekerjaan itu dia hilang. Sehingga saya ini jadi penonton. Maka dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat, itu kalau boleh tolong lindungi hak-hak masyarakat. Ketika perusahaan datang dengan pemerintah, dia tahu di mana dia punya masyarakat adat yang ada, perusahaan bergerak itu dia sudah atur mengenai aturan yang dia harus jalankan. Tapi kenyataan di lapangan itu perusahaan dia lakukan semena-mena terhadap kepentingannya sehingga merusak habitat hidup. Jadi saya Marga Tenggare ini bertahan hak adatnya dari sejak nenek moyang sampai dengan sekarang. Saya punya bapak dia jaga sapu dusun sampai dengan sekarang ini. Jadi saya anak ini datang kemari bertemu bapak dan tinggal di sini untuk bertahan. Jadi saya minta tolong ke pemerintah supaya pemerintah daerah, pemerintah pusat itu memberikan izin itu kalau boleh terbalik. Kalau boleh hak wilayah itu dia tanda tangan, dia mau usaha apa baru pemerintah boleh tanggapi itu. Ini malah terbalik, aturannya terbalik. Nah ini yang kita minta, bukan kita menentang tapi kita minta hal ini harus diperhatikan. Dan bagian dari hutan Indonesia ini adalah sebagian dari hutan dunia, paru-paru dunia. Saya bisa contohkan, kita jalan di terik panas matahari ini sampai dengan tidak bisa kita lari pergi berlindung di mana? Di bawah pohon. Kenapa kita duduk di bawah pohon? Karena pohon itu dia kasih kita O2, kita keluarkan CO2. CO2 untuk dia, terus O2 untuk manusia. Jadi hubungan keterkaitan antara tumbuhan dengan manusia itu punya hubungan keterkaitan. Oksigen. Jadi oksigen ini yang membuat matahari itu dia bisa membuat ozon di atas sehingga panas matahari itu dia sampai ke sini itu ada terhalang oleh ozon. Nah kalau itu tipis, kita sekarang ini mandi-mandi panas. Tapi terik panas mataharinya sehingga mati. Saya dulu kecil, guntur kilat tidak ada. Sekarang karena hutan tidak ada, segala macam langit sudah dekat dengan bumi, maka guntur kilat itu saya punya tempat itu tidak main-main. Karena apa? Hutan tidak ada. Ini kekejaman alam yang saya rasa, saya hidup di sini. Sehingga saya punya bapak ini bapak ini dia jaga dusun sampai dengan saya datang. Saya ini pegawai negeri juga, entah itu numpang cari makan saja sama pemerintah. Entah pemerintah dari daerah atau pusat
mau bilang saya apa, mau pecat silakan. Tapi saya tetap bertahan pada hak leluhur saya. Itu yang saya perlu ngomong. Bapak nggak alik lagi tata kamu. Oke, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh anak sama saya. Saya cuma singkat saja, saya mau sampaikan bahwa begini, Korindo ini dia datang dengan dia punya istilahnya SDM yang cukup. Sedangkan kita masyarakat ini yang menjaga tanah adat ini, mungkin orang pintar ini dia sudah tahu bahwa kita masyarakat awam tidak tahu apa-apa hingga akhirnya dia datang tipu. Tapi kenyataan yang saya bisa lihat, Korindo itu dia hanya datang untuk, saya perhatikan dari lidah saja cara berbicara. Walaupun dia dengan dia punya pintar segala macam, tapi saya tahu saya bahwa itu tipu. Hingga akhirnya saya terus terang saya menolak. Jadi saya juga bisa kasih tahu ke BPM di sana, jangan agraria coba-coba menandatangani itu. Sebab AGU yang ditandatangan ke sana, BPM sana, itu tipu. Dia akan buat di sini, dia tipu kita. Baru langsung dia bikin apa ini tuh hitam di atas putih ke sana. Jadi Korindo itu tipu. Namanya agraria yang dia buat itu tipu, rekayasa. Saya yang ada di sini, saya sudah lama kok. Dia datang kasih ini saja bujuk sini sana. Ada yang terima, sedangkan saya masih bertahan ini. Jadi jangan sekali-kali lagi macam dari agraria. Saya minta tolong. Ini Korindo rekayasa, penipuan. Ini penipuan besar ini di tanah ini, tanah adat ini. Hingga kini bisa terjadi hitam di atas. Saya mohon itu penipuan besar. Jadi Korindo itu termasuk penipuan nasional. Itu saja waktu saya kembalikan. Oke, jadi Bapak saya sudah singkat seperti itu. Jadi saya minta ketika khususnya masyarakat Wambon supaya melihat di video yang ini memahami tanah ini adalah tanah itu bagaikan ibu yang memberikan susu kepada orang yang memiliki tanah adat itu. Maka kau punya hak tertinggi untuk mempertahankan tanah itu. Jangan terpancing dengan segala macam ini. Kau kehabisan tanah berarti kau mau pergi tinggal di mana? Itu saya tanya. Jawaban itu yang perlu orang. Orang Mandobo, orang Wambon harus tahu hal ini. Kemudian suku-suku lain lagi untuk seluruhnya Papua ini mengerti hal ini. Dan saya minta tolong hargai hak adat ini. Itu saja saya cukupi. Selamat siang, entah yang menerima puas dan tidak puas. Kamu boleh pelajari sendiri di mana-mana aktivitas perusahaan di berbagai negara pun terjadi sama seperti itu. Maka kita hak adat ini terancam. Kita ini bagaimana caranya hidup dengan alam itu bagaimana. Tapi pemerintah itu dia punya maksud membangun. Jadi membangun ini merusak sehingga kita terancam. Yang tadi saya contohkan tadi itu. Maka itu ketika kita melepas, kita punya hak, kita tidak memiliki sesuatu apapun. Nah itu. Terus hidup kita saja sudah terancam. Jadi pada akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau menerima, yang mau tidak ya terserah. Yang penting saya punya hak untuk menyampaikan kepada siapapun. Karena hal ini berjalan di mana saja terjadi. Oke, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.